Tadi pemirsa para atlet ini yang nampaknya sudah tiba di Istana Negara ini berangkat dari kantor Kemenpora, kemudian menggunakan bus terbuka menyusuri jalan-jalan protokol ibu kota, mulai dari Simpang Susun Semanggi, kemudian Jalan Jenderal Sudirman, Bundaran HI, hingga akhirnya ini tiba di Istana Negara. Ini menjadi momen yang begitu meriah dan begitu istimewa tentunya untuk para atlet yang akan disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo, tentunya memberikan apresiasi secara langsung. Kami akan kembali menuju ke Shena Damayana untuk melaporkan situasi terkini di sana. Shena. Ya. Yang Giaboni, kita sedang menuruni bis untuk langsung masuk ke Istana Negara yang nantinya akan langsung disambut oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Kita sudah melihat para atlet maupun para pihak terkait ini sudah menuruni bis. Kita akan ikuti dan kita akan langsung menanyakan beberapa hal tentu pada atlet yang kemarin sempat mendapatkan medali emas, yaitu Frederick Leonardo. Kita akan langsung Mas. Gimana Mas perasaannya ini mau disambut di Istana Negara? Seneng, bangga juga. Seneng banget ya? Iya, seneng banget. Kemarin apa nih, ketika baru pulang ke sini, kira-kira ada hal apa yang harus dievaluasi dari Olimpiade Paris 2024? Saya kira kemarin kita cukup baik ya, tapi nggak cukup berpuas diri. Kita harus meningkatkan lagi kemampuan kita, karena kita lihat persaingan sangat ketat dan catatan waktu beda-beda tipis. Kita lihat di putra dan putri memang persaingan sangat ketat. Oke. Tadi kan sekarang ini sebentar lagi akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Ini kira-kira apa nih pesan yang mau disampaikan ke Pak Jokowi? Pesan disampaikan ke Pak Jokowi yang pertama, terima kasih atas apresiasinya, dan ya pasti ingin sampaikan tetap dukung dan terus panjat tebing Indonesia agar bisa meraih prestasi di level internasional. Oke. Terima kasih. Selamat, Mas Fredrik. Dan pemirsa, sekarang kita sudah berada di Istana Negara untuk menyaksikan kembali para atlet ini akan segera langsung dijamu dan juga akan berbincang dengan Presiden Joko Widodo. Nah, jika kita melihat lebih dekat pada atlet sekarang yang sudah datang, ini memang banyak keluarga yang menyambut. Ada ayah, ibu, bahkan juga kerabat-kerabat terdekat ini menyambut kedatangan dari para atlet yang mendapatkan medali kemarin. Kita pun melihat memang ada senyum bahagia dan juga haru daripada keluarga ini melihat akhirnya bisa pulang ke Indonesia dengan mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia, khususnya di Olimpiade Paris 2024. Ya, kita melihat kemarin yang mendapatkan medali emas ini sudah masuk menggendong ibunya, merangkul ibunya, karena ada rasa bangga tentunya pasti dari keluarga terdekat bahwa anak dari mereka ini akan segera disambut oleh Presiden Republik Indonesia untuk nantinya bisa berbincang dan juga menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Kita lihat juga ada pengurus yang masuk ke dalam Istana Kepresidenan. Dan pemirsa, tadi itu adalah rangkaian dari atlet yang sudah masuk. Kita akan mencoba untuk bisa ikut masuk juga. Bahwa di sana ada atlet-atlet yang kembali berkumpul tentunya untuk bisa langsung disambut oleh Presiden Republik Indonesia. Kita lihat ke belakang pemirsa. Nah, di sini mereka akan berkumpul terlebih dahulu sebelum nanti akhirnya masuk ke dalam gedung Istana Negara dan juga akan mengikuti rangkaian dari prosesi penyambutan setelah berpulangnya para atlet peraih medali di Olimpiade Paris 2024.
Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Shena Damayana. Ini nampaknya semua atlet dan juga tentunya keluarga yang mendampingi sudah memasuki kawasan istana untuk sesaat lagi akan disambut langsung, diterima langsung, dijamu oleh Presiden Joko Widodo. Kami juga tentunya nanti akan segera menggambarkan, melaporkan situasi terkini karena sudah ada rekan kami juga di dalam Istana Negara yang siap untuk mempertunjukkan bagaimana Presiden Joko Widodo menjamu para atlet peraih medali di Olimpiade Paris 2024. Dan tadi kita juga simak laporan dari Shena Damayana bahwa tidak hanya para atlet namun keluarga terdekat, orang tua, kemudian juga ada adik dari para atlet, saudara kandung mereka ini juga ikut mendampingi para atlet penyumbang medali di Olimpiade 2024 untuk bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo. Tentunya pertemuan ini ataupun momen penyambutan Presiden Joko Widodo ini juga menjadi bentuk apresiasi dan semangat langsung dari pemerintah selain untuk mengucapkan selamat secara langsung kepada para atlet, juga untuk semakin memotivasi karena tentunya perjuangan para atlet ini tidak hanya berhenti di Olimpiade 2024 pemirsa. Nantinya di Olimpiade mendatang, Olimpiade Los Angeles 2028, tadi untuk cabang olahraga panjat tebing, Ketua Umum PB FPTI Yeni Wahid juga mengungkapkan bahwa persiapan juga terus dilanjutkan untuk mempersiapkan Olimpiade selanjutnya, bahwa begitu banyak sebenarnya atlet-atlet berprestasi dan juga yang memiliki kompetensi ini dipersiapkan untuk nantinya kembali berjuang untuk mengharumkan nama Indonesia, tanah air Indonesia. Ini situasi terkini pemirsa di dalam Istana Negara. Sesaat lagi kita akan sama-sama menyaksikan penyambutan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo terhadap para atlet penyumbang medali di Olimpiade Paris 2024 yang juga didampingi oleh keluarga. Di mana tentunya di Olimpiade Paris 2024 ini pemirsa, ini menjadi momen yang begitu luar biasa untuk tanah air karena ini menjadi sejarah pertama kali Indonesia mencetak 2 emas dari 2 cabang olahraga berbeda. Olimpiade Paris 2024 ini juga membawa Indonesia kembali masuk ke ranking peringkat 30 besar, tepatnya di posisi ke-39. Dan Indonesia ini mengungguli hampir seluruh negara ASEAN, kecuali Filipina. Jadi posisi Indonesia ini di bawah Filipina, namun untuk secara seluruh dunia, ini Indonesia masuk ke peringkat 39. Dan ini juga menjadi pencapaian terbaik sejak sebelumnya, Olimpiade tahun 2000 di Sydney, Indonesia berada di peringkat ke-38. Untuk 2 medali emas dan 1 medali perunggu yang disumbangkan oleh Fedrik Leonardo di cabang olahraga panjat tebing, kemudian Rizky Juniansyah di angkat besi, keduanya menyumbang medali emas, kemudian ada Gregoria Tunjung penyumbang medali perunggu untuk cabang olahraga bulu tangkis tunggal putri. Ini juga sungguh luar biasa. Contohnya pemirsa untuk cabang olahraga angkat besi. Ini atlet Rizky Juniansyah mencetak sejarah karena ini menjadi emas pertama yang diraih Indonesia sejak awal Indonesia berpartisipasi di Olimpiade untuk cabang olahraga angkat besi. Tentunya kebanggaan luar biasa untuk Fedrik Leonardo, Rizky Juniansyah, dan Gregoria Tunjung yang berhasil mengharumkan nama Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Nah, ini gambar yang Anda saksikan pemirsa, ini merupakan perjalanan dari pawai atlet Olimpiade 2024 yang sejak pagi tadi
Ini sudah berangkat dari kantor Kemenpora, kemudian menyusuri jalan-jalan protokol ibu kota ataupun jalan-jalan protokol Jakarta, melewati tadi Simpang Susun Semanggi, kemudian masuk ke Jalan Jenderal Sudirman, Bundaran HI, hingga saat ini posisinya sudah tiba di Istana Negara. Tadi para atlet ini menaiki mobil bus tingkat terbuka, jadi bisa menyapa secara langsung masyarakat yang berada di rute yang dilintasi. Selain para atlet yang turut disambut oleh Presiden Joko Widodo, ada juga sejumlah pelatih dan juga ofisial dari cabang olahraga terkait yang turut mendampingi dan juga turut tentunya diberi apresiasi langsung nanti oleh Presiden Jokowi. Nah, selain nantinya ini menjadi momen pertemuan Presiden Jokowi dengan para atlet, tadi disampaikan oleh Menpora Dito Aryo Tejo bahwa di momen pertemuan pagi ini juga akan menjadi momen Presiden Joko Widodo nanti menyerahkan bonus yang disiapkan oleh para atlet penyumbang medali. Di antaranya pemirsa untuk peraih medali emas yakni Fedrik Leonardo dan Rizky Juniansyah sudah disiapkan bonus senilai 6 miliar rupiah oleh pemerintah. Dan tidak hanya itu, pelatih untuk para atlet yang menyumbangkan medali emas ini juga turut mendapatkan apresiasi dan bonus senilai 2,75 miliar rupiah. Sementara untuk Gregoria Tunjung, atlet bulu tangkis peraih medali perunggu, ini nanti akan diberikan juga bonus senilai 1,65 miliar rupiah. Kita akan simak pemirsa. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo akan memberikan sambutan atau sejumlah hal yang akan diberikan pada saat pawai tadi pemirsa. Sangat bahagia nih, yang penting atlet juga pada happy semuanya. Mungkin ada pesan-pesannya Pak terhadap Olimpiade yang nanti akan bergulir? Saya ingin memberikan pesan, ini Olimpik di Paris bisa dilihat bagaimana kita fokus mendorong cabang olahraga memiliki potensi. Dan ke depan kami yakin niat dan ambisi pemerintah peringkat naik dan penambah medali yang paling penting adalah pemerataan cabang olahraga. Jadi semua cabang olahraga memiliki potensi di Olimpiade, ayo kita berpadu, kolaborasi menyiapkan Olimpiade Paris 2028. Ya, tadi kita sudah simak pernyataan langsung dari Menpora Dito Aryo Tejo di saat pawai tadi langsung di atas bus. Kami juga akan menghadirkan pernyataan ataupun tanggapan dari CDM Anindya Novian Bakri berikut ini. Ini bagian daripada apresiasi kepada para atlet yang telah berprestasi untuk satu terkualifikasi di Olimpiade, karena masyarakat perlu tahu bahwa 29 atlet ini untuk terkualifikasi aja itu hanya bagian daripada 10.500 atlet di seluruh dunia. Jadi di level tertinggi dari sisi multi sports event. Satu. Yang kedua, tentunya Fedrik, Rizky dan Georgie lah yang mendapatkan medali, dan ini rezeki mereka, dan saya melihat langsung bahwa mereka benar-benar bekerja sangat keras. Dan walhasil Indonesia naik 16 peringkat menjadi nomor 39 di Olimpiade. Yaitu tadi pernyataan ataupun tanggapan yang diberikan oleh CDM Anindya Novian Bakri yang menyebutkan bahwa ini juga menjadi kebanggaan luar biasa untuk 29 atlet yang terkualifikasi dan berhasil mengikuti Olimpiade Paris 2024. Kita juga akan simak tadi bagaimana perasaan yang disampaikan oleh atlet angkat besi Rizky Juniansyah pencetak medali emas di Olimpiade Paris 2024. Awal ini buat saya di Olimpiade, dan insya Allah kedepannya kita harus lebih baik lagi mendapatkan medali emas di Olimpiade Los Angeles 2028. Terima kasih. Saya mau mengucapkan terima kasih dukungannya untuk seluruh atlet Olimpiade yang bertanding, dan saya berharap semoga di Olimpiade selanjutnya Indonesia bisa meraih banyak prestasi lagi yang lebih bagus. Terima kasih. Sementara itu pemirsa, Presiden Joko Widodo memastikan atlet panjat tebing dan angkat besi yang meraih medali emas akan mendapatkan bonus 6 miliar rupiah. Tak hanya itu, para pelatih dan juga seluruh atlet yang berlaga akan kebagian bonus. Atlet nasional peraih medali di ajang olahraga dunia di Paris, Prancis, tiba di tanah air.
Rombongan kontingen Indonesia tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Selasa malam. Kontingen terdiri dari atlet panjat tebing Fredrik Leonardo, atlet angkat besi Rizky Juniansyah, dan Nurul Akmal. Para atlet dikalungkan bunga dan juga bertemu dengan keluarga. Presiden Joko Widodo memastikan para atlet yang berlaga dan meraih medali emas akan mendapatkan uang sebesar 6 miliar rupiah. Akan diberikan bonus baik yang telah meraih medali emas maupun medali perunggu. Ya, semuanya akan diberikan. Sudah ada, Pak? Emasnya kalau dulu kan berapa 5,5 ya. Ya ini 6 gitu. Terima kasih Bapak. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo pun merinci bonus untuk para atlet dan juga pelatihnya. Tadi Bapak Presiden sudah mengumumkan, tadi kebetulan bersama saya di sore-sore di KN, yang untuk emas mendapatkan 6 miliar. 6 miliar. Dan juga untuk perunggu mendapatkan 2,750 miliar. Ini saya biar nggak salah. Dan juga untuk, itu ternyata 2,750 pelatih emas, mohon maaf. Untuk perunggu 1,650 miliar. Insya Allah nanti kita tambahkanlah. Sementara itu, atlet angkat besi Rizky Juniansyah termotivasi untuk mempertahankan medali emas. Ya, alhamdulillah medali pertama emas ini buat angkat besi saya persembahkan buat Indonesia, tentunya angkat besi, PB PABSI semuanya. Saya juga sangat tidak menyangka karena saya bisa mencetak sejarah baru ya buat angkat besi yang setelah beberapa tahun baru bisa menyumbangkan medali emas. Dan ini terutamanya perjalanan saya dan awal saya untuk mendapatkan medali emas, dan kedepannya insya Allah saya akan pertahankan medali emas ini buat angkat besi dan Indonesia. Chef de Mission Tim Indonesia Anindya Bakri mengapresiasi sinergi IOC, Kemenpora, Ketua Cabur hingga KONI sehingga medali diraih Indonesia. Kerjasama yang kuat dengan IOC, Kemenpora, NOC, KONI, Ketua Cabur, dalam hal ini ada Mbak Yeni, Pak Rosan, itu luar biasa. Dan saya juga melihat bahwa mimpi besar kita untuk menjadi, kalau saya bilangnya G20-nya olahraga, saya rasa insya Allah bisa tercapai, apalagi dengan fasilitas yang disiapkan oleh Menpora. Jadi deg-degan, tapi ya jangan pernah berhenti percaya dan berdoa. Seluruh atlet yang sudah berlaga meski tak meraih medali tetap akan diberikan apresiasi oleh pemerintah. Tim TV One mengabarkan. Selanjutnya pemirsa, langsung saja kami akan ajak Anda untuk menuju langsung ke Istana Negara untuk melihat situasi terkini di sana jelang penyambutan Presiden Joko Widodo terhadap para atlet yang turut berpartisipasi mengharumkan nama Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Saat ini kita saksikan secara langsung suasana di halaman Istana Negara. Presiden Joko Widodo akan menjamu para atlet beserta keluarga dan juga pelatih dan tim official yang diundang secara langsung bertemu dengan Presiden di Istana. Tentunya raihan para atlet yang berhasil menyabet 2 medali emas dan 1 medali perunggu ini juga menjadi kado yang begitu indah di bulan kemerdekaan sesaat lagi menjelang peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus mendatang. Ini pemirsa yang kita sama-sama saksikan di layar kaca Anda adalah para atlet yang berhasil terkualifikasi untuk bertanding di Olimpiade Paris 2024 dan selanjutnya berhasil meraih medali emas dan juga perunggu. Saat ini persiapan tengah dilakukan pemirsa. Untuk sesaat lagi para atlet akan bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo.
para atlet ini juga akan diapresiasi dan diberikan bonus oleh pemerintah. Di antaranya untuk para peraih emas akan menerima bonus senilai 6 miliar rupiah. Ini mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya yang bernilai 5,5 miliar rupiah. Untuk di Olimpiade 2024 ini, pemerintah memberikan bonus senilai 6 miliar rupiah untuk para atlet peraih medali emas, yakni Fredrik Leonardo dari cabang olahraga panjat tebing dan Rizky Juniansyah di cabang olahraga angkat besi. Sementara untuk Gregoria Tunjung, atlet bulu tangkis tunggal putri yang berhasil meraih medali perunggu juga akan diberikan bonus senilai 1,65 miliar rupiah. Sebelumnya disampaikan tadi kita simak oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo bahwa bonus ini juga tidak hanya diberikan kepada para atlet peraih medali, namun juga untuk para pelatih. Inilah pemirsa situasi terkini di halaman Istana Kepresidenan Jakarta, di mana tentunya ini menjadi momen yang juga istimewa yang mungkin juga sudah ditunggu-tunggu para atlet setelah kemarin berhasil berjuang dan mengharumkan nama Indonesia. Kita simak secara langsung pemirsa jalannya pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para atlet Olimpiade Paris 2024. Medali emas Rizky Juniansyah, atlet angkat besi, menerima senilai 6 miliar rupiah. Medali perak Gregoria Mariska Tanjung, atlet bulu tangkis. Dan kita simak pemirsa laporan rekan kami Fahada Indi langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Ya baik, selamat pagi Ebony dan juga pemirsa di hari yang cukup membanggakan dan juga menggembirakan hari ini, yakni Kamis tanggal 15 Agustus 2024, para atlet dari Olimpiade Paris 2024 ini sesaat lagi akan menemui Presiden Joko Widodo pasca mereka ini kembali dari Paris setelah melakukan Olimpiade Paris 2024. Nah saat ini kondisinya dapat kami gambarkan para atlet yang sudah hadir di Istana Kepresidenan Jakarta ini sudah diterima di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, di mana ini adalah lapangan yang berada di antara Istana Merdeka dan juga Istana Negara. Saat ini situasinya memang para atlet ini masih mengikuti gladi bersih sebelum nanti Presiden akan bertemu langsung dan informasinya ini akan menyerahkan bonus kepada para atlet dan juga pelatih dari Olimpiade Paris 2024. Nah, kami juga di sini memantau selain para atlet, di sini juga hadir keluarga dari sejumlah atlet yang ikut mendampingi putra dan juga putrinya ini untuk mendapatkan bonus bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo. Di antaranya kami mendapatkan informasi ini keluarga yang hadir di antaranya adalah keluarga dari Fredrik dan juga keluarga dari Rizky Juniansyah. Para keluarga ini mendampingi mereka dan saat ini berada di sisi sebelah kanan dari para atlet, dan nantinya para atlet ini langsung berhadapan dengan Presiden Joko Widodo. Hadir di tengah-tengah kami selain para atlet dan juga sejumlah beberapa perwakilan keluarga, di sini juga ada Menpora Dito Aryo Tejo, kemudian juga di sini kami melihat memang ada Chef de Mission atau CDM kontingen Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024, yakni Anindya Bakri dan sejumlah pihak terkait lainnya. Ya, untuk informasi Ebony dan juga pemirsa, memang tadi para atlet ini tiba di Istana Kepresidenan Jakarta
tepatnya di halaman tengah Istana Kepresidenan ini sekitar pukul 8:45 setelah para atlet ini melakukan arak-arakan mengelilingi sejumlah jalanan ibu kota sebelum akhirnya tiba di Istana Kepresidenan. Nah, untuk informasi hari ini yang dapat kami sampaikan juga memang digelarnya arak-arakan hingga pemberian bonus kepada para atlet dari Olimpiade Paris 2024 ini adalah sebagai bentuk apresiasi dan juga untuk lebih menyemangati para atlet ini karena mereka ini telah berjuang mengharumkan nama bangsa di Olimpiade Paris 2024. Sementara itu Ibu nih yang dapat kami sampaikan, ini sesaat lagi nampaknya Presiden Joko Widodo akan hadir di tengah-tengah kita semua di sini untuk berinteraksi langsung dan juga memberikan bonus kepada para atlet dari Olimpiade Paris 2024. Sementara kembali ke Ebony di studio. Baik, terima kasih Fada Indi. Sesaat lagi Presiden Joko Widodo akan menemui para atlet dan Breaking News TV One pemirsa akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.